Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syarif Hidayatul Umam. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu pola komunikasi dalam keluarga. Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari hubungan, kepentingan, atau bantuan manusia lainnya. Dan semua aktivitas itu membutuhkan komunikasi di dalamnya. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik sangat penting bagi efektivitas kelompok atau organisasi manapun. Dalam sebuah pola komunikasi, keluarga merupakan salah satu faktor yang penting, karena keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal anak selama proses sosialisasinya. Menurut DeVito, ada 4 pola komunikasi keluarga yang umum pada keluarga inti. Pertama, pola komunikasi persamaan atau equality pattern, di mana tiap individu berbagi hak yang sama dalam kesempatan berkomunikasi. Peran tiap orang dijalankan secara merata. Komunikasi berjalan dengan jujur, terbuka, langsung, dan bebas dari pembagian kekuasaan. Semua orang memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Dan keluarga akan mendapatkan kepuasan tertinggi bila ada kesetaraan. Kemudian yang kedua, yaitu pola komunikasi seimbang terpisah atau balance split pattern. Di mana dalam pola komunikasi ini, kesetaraan hubungan tetap terjaga, namun dalam pola ini, tiap orang memiliki daerah kekuasaan yang berbeda dari lainnya. Tiap orang dilihat sebagai ahli dalam bidang yang berbeda. Sebagai contoh, dalam keluarga normal atau tradisional, suami dipercaya dalam urusan bisnis atau politik. Istri dipercaya untuk urusan perawatan anak dan juga memasak. Namun pembagian peran berdasarkan jenis kelamin ini masih bersifat fleksibel. Nah, konflik yang terjadi dalam keluarga tidak dipandang sebagai ancaman, karena tiap individu memiliki area masing-masing dan keahlian sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pola komunikasi tak seimbang terpisah atau unbalanced split pattern, di mana dalam pola komunikasi ini, satu orang mendominasi, dan satu orang dianggap sebagai ahli lebih dari yang lainnya. Satu orang inilah yang memegang kontrol. Seseorang ini biasanya memiliki kecerdasan intelektual lebih tinggi, lebih bijaksana, atau berpenghasilan lebih tinggi. Anggota keluarga lainnya berkompensasi dengan cara tunduk pada seseorang tersebut, membiarkan orang yang mendominasi itu untuk memenangkan argumen dan pengambilan keputusan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pola komunikasi monopoli atau monopoly pattern, di mana satu orang dipandang sebagai pemegang kekuasaan. Satu orang ini lebih bersifat memberi perintah daripada berkomunikasi. Ia memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan sehingga jarang atau tidak pernah bertanya atau meminta pendapat dari orang lain. Pemegang kuasa memerintah kepada yang lain apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka anggota keluarga lainnya harus meminta izin, meminta pendapat, dan membuat keputusan berdasarkan keputusan dari orang tersebut. Itulah pola komunikasi di dalam keluarga. Kemudian kita ambil contoh di dalam keluarga saya. Di dalam keluarga saya, terdapat ayah, ibu, dan 3 orang anak. Di keluarga ini, kami melakukan kegiatan serta pekerjaan di bidang yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Di mana ayah dipercaya dalam urusan bisnis dan keuangan, sedangkan ibu dipercaya dalam urusan kebutuhan rumah tangga seperti memasak, merawat anak-anak, dan lain-lainnya. Sedangkan ketiga anaknya diberi kebebasan sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan mereka, seperti bersekolah, bermain, atau melakukan hobi dari masing-masing anak. Namun pembagian tugas dan kegiatan bisa dilakukan secara fleksibel. Seperti ketika ibu sedang sakit, maka ayah akan menggantikan ibu dalam urusan memasak dan lain-lainnya. Keputusan dalam keluarga ini diambil dari kesepakatan bersama dan tentunya sesuai dengan keinginan serta kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa keluarga saya menerapkan pola seimbang terpisah atau balance split pattern. Sekian penjelasan mengenai pola komunikasi dalam keluarga dan pola komunikasi yang diterapkan pada keluarga saya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.